Tiga jenis keladi yang saya tanam di ban bekas ini adalah jenis keladi yang mudah kita dapatkan. 10 bulan lalu, sekitar bulan Desember tahun 2019, saya ambil dari semak-semak di pinggir jalan. Waktu itu musim hujan, tiga jenis keladi ini tumbuh liar di kota saya. Lalu saya rawat di rumah dan ternyata di bulan April 2020 itu saya bikin channel YouTube. Maka jadilah video ini. Lalu memasuki musim kemarau, keladi ini dorman, tapi tetap kami siram tiap sore. Lalu tumbuhlah keladi Red Star dengan batang pendek dan warna yang berbeda dari biasanya. Maka terbitlah konten ini di bulan Oktober tahun 2020. Saat ini saya akan bahas lagi tentang keladi Tricolor dan White Christmas atau keladi tisu yang juga tumbuh berbeda dari biasanya. Tricolor yang biasanya berwarna hijau tegas dengan bintik-bintik warna merah dan putih, warna daunnya menjadi hijau kekuningan. Warna kuningnya pun segar, tidak menampakkan warna kuning layaknya daun yang dehidrasi ya. Begitu pula dengan White Christmas, ada yang menjadi putih kekuningan. Perubahan lainnya adalah batang menjadi pendek dan daun mengecil. Biasanya keladi White Christmas dengan bonggol sebesar ini akan menghasilkan daun yang sangat besar, batang panjang, dan daunnya berwarna putih. Nah, buat yang bertanya seperti ini, mohon untuk dinonton baik-baik videonya ya moms. Saya paham kalau setiap penonton itu berbeda-beda daya tangkapnya. Ada yang cepat dan ada juga yang lambat. Tapi kalau kita menonton dengan baik dari awal sampai akhir tanpa di skip, saya rasa semua penonton akan paham. Sebaiknya simak baik-baik video di channel YouTube sebelum kita berkomentar. Oke guys, sekarang saya perjelas lebih jelas lagi ya, bahwa yang membuat tiga jenis keladi liar ini berubah menjadi pendek batang dan berubah warna adalah ini karena keladi ini dipaksa tumbuh setelah dorman. Dorman karena hawa yang sangat panas. Dipaksa tumbuh dengan cara disiram terus setiap hari dengan sabar menanti daunnya tumbuh. Lalu akhirnya keladi ini tumbuh dengan performa yang berubah. Kenapa berubah? Ya karena dipaksa tumbuh atau dilatih untuk beradaptasi dengan habitat yang bukan seperti biasanya. Sebenarnya semua jenis keladi tidak bisa tumbuh dengan cahaya matahari langsung dalam durasi lama. Maksudnya tidak bisa tumbuh dengan baik ya. Tapi ada beberapa jenis keladi yang bisa. Ya, tiga jenis keladi ini. Ini menurut pengalaman saya ya. Nah, sekarang saatnya mau balas komen penonton yang lumayan pedas nih. Sama kayaknya dengan harga keladi saat ini. Pedas. Awalnya saya tidak mau meladeni komentarnya yang ini ya, yang pertama. Tapi karena dia komen terus, jadi saya pikir kesian juga kalau tidak dibalas. Dan untuk ngetik panjang lebar capek juga kan, belum tentu juga dia paham. Jadi saya bikinkan konten saja, sekalian juga buat yang lain. Siapa tahu masih ada yang lain yang berpikiran sama dengan penonton yang satu ini. Sok tahu, itu kamu bukan merawat sendiri, tanaman baru beli, terus bikin konten. Cara mau menyiram aja kosro alias kasar. Gini loh bro, kalau menonton itu yang konsentrasi, pahami dulu. Masa restart yang saya video dari kecil sampai subur, Anda bilang tanaman baru beli? Jangan asal buat konten, keladiku malah busuk kena sampah daun bambu campur tanah, malah nyumbat. Kok bisa ya bro? Ini keladi Mirzani saya sudah sekitar 2 bulan pakai daun bambu. Masih subur bahkan tumbuh anakan. Ini metannya 1 tanah, 1 daun bambu, 1 sekam, dan 1 kotoran hewan. Nah kalau yang ini keladi wayang malah nggak pakai tanah bro. Ini videonya waktu saya ganti metan. Saya ganti dengan 4 daun bambu, 1 sekam, dan 1 kotoran hewan. Video ini saya rekam sekitar 2 bulan lalu ya. Dan kita lihat kondisi keladi wayangnya saat ini. Videonya saya tag 2 hari yang lalu. Batangnya sengaja saya potong terus. Setiap muncul daun hijau atau dominan hijau, saya potong karena saya lagi bereksperimen mencoba saran teman saya. Saran teman saya kalau mau keladi wayang atau pink simponi itu semua daunnya rata berwarna pink, setiap tumbuh daun hijau potong saja, nanti tumbuh daun pinknya baru dibiarkan. Cara ini yang teman saya pakai hingga keladi wayangnya itu menjadi pink semua.
Ada juga informasi yang saya dengar di forum komunitas bahwa memang keladi ini berbeda. Yang ini green symphony dan yang ini pink symphony. Nah, saat ini saya lagi penelitian nih guys. Makanya keladi wayang ini daunnya cuma segini. Kita cek akarnya dan bonggolnya ya. Apakah ada gejala busuk karena medianya memakai daun bambu sekitar 70%. Ini baru pertama kali saya bongkar loh sejak di repotting 2 bulan lalu. Alhamdulillah akar dan umbinya aman ya. Jadi ini saya tanam kembali ke media semula. Kontenmu itu asal-asalan. Masa keladi dikasih daun bambu? Justru punya anakku tiru-tiru dirimu malah busuk umbi karena nggak poros. Baiklah bro, kita tes tingkat keporosan keladi saya yang menggunakan daun bambu. Menggunakan media daun bambu sebenarnya malah sangat poros. Cuman memang sifat daun bambu kering itu sangat mengikat air. Jadi media selalu lembab. Meskipun terkena sinar matahari beberapa jam dan tidak disiram, medianya tetap lembab. Nah, makanya saya kalau siram keladi itu hanya sekali sehari, itu pun hanya disemprot-semprot bagian atasnya. Bahkan kadang saya tidak siram seharian meskipun cuaca panas. Dulu saya memang pakai tatakan berisi air untuk media tanam yang tidak menggunakan daun bambu di musim panas ini. Tapi karena setelah menggunakan daun bambu, fungsi tatakan ini bukan lagi untuk menyimpan air, tapi hanya sekedar untuk menahan air agar tidak menetes ke lantai. Jadi bagi kalian yang ingin selalu menjaga kelembapan media tanam keladi kalian di musim kemarau dan panas ini, kalian boleh pakai tatakan diisi air untuk menjaga kelembapan media. Tapi kalau kalian menggunakan daun bambu, sebaiknya tidak usah karena daun bambu itu sifatnya sudah menyimpan air. Nah, kalau terjadi kebusukan umbi itu bisa jadi kemungkinannya itu satu, kondisi umbi memang sudah ada gejala membusuk sebelum ditanam. Kedua, menggunakan kotoran hewan yang belum difermentasi. Yang ketiga adalah kemungkinan menggunakan sekam padi yang masih baru. Sekam padi yang masih baru memang rentan untuk berjamur. Keempat, kemungkinan kebanyakan menyiram pada medianya. Yang kelima, kemungkinan tidak terkena sinar matahari yang cukup. Dan enam, umbinya masih anakan atau umbinya belum berakar. Yang ketujuh, kemungkinan potnya kebesaran, terlalu besar. Untuk menanam umbi saja atau bonggol saja sebaiknya memakai media tanam sekam dan tanah dengan perbandingan 1 tanah dan 2 sekam agar akarnya cepat tumbuh. Dan untuk umbi yang masih sangat kecil seperti ini sangat disarankan gunakan pot yang kecil saja. Atau kalau mau aman pakai sphagnum moss, media tanam sphagnum moss seperti keladi Thailand series ini dengan pot kecil juga. Walah, itu tanaman baru beli. Itu kamu bukan merawat sendiri, tapi tanaman baru beli terus bikin konten. Baiklah, Sweetheart ini memang baru beli online. Terus saya tanam di media yang menggunakan daun bambu. Media tanamnya yang lama itu saya buang. Lalu saya gunting semua batang yang lonyot dan 2 minggu kemudian batangnya tegak dan mulai sehat. Bahkan dia sempat berfoto keluarga loh dengan keluarganya yang lainnya. Nah, Twist and Shout atau butterfly ini juga memang baru beli. Terus saya repotting, ganti media tanam total. Dan ini kondisi update-nya 3 minggu kemudian. Daunnya bertambah dan sudah tumbuh anakan. Ini ada satu komentar yang baru masuk kemarin. Ini nggak julid dan ini adalah pertanyaan yang bagus sekali. Bun, saya masih agak bingung dengan kondisi lembab untuk keladi. Yang dimaksud lembab saja atau selalu basah, Bun? Gini ya, kalau menurut pengalaman saya, lembab yang dimaksud di sini adalah lembab cenderung basah. Berbeda dengan kelembapan yang dibutuhkan oleh tanaman aroid. Kelembapannya pada media tanam aroid itu seperti ini.
atau seperti pada sphagnum moss ini. Nah, kalau pada keladi kelembapannya cenderung basah, jangan terlalu basah juga, jangan sampai kering karena bisa mengakibatkan dorman. Kalau terlalu becek juga, kelamaan becek, misalnya beceknya tuh 24 jam kali 3 hari, itu beresiko tinggi untuk umbi busuk dan akar busuk. Tapi kalau basahnya hanya pada saat disiram, kemudian beberapa jam kemudian airnya berkurang dan hanya lembab seperti ini. Nah, ini yang paling cocok menurut saya.